Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi, yaitu Ibu Helena Nelis MPD, dan juga kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fatihatus Solihah dengan NIM 2012100050. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, pembelajaran abad ke-21, dan keterkaitan antara ketiganya. Pengertian kurikulum. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculum, yang artinya bahan pengajaran. Kata kurikulum selanjutnya menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Pengertian di atas juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Saylor, Alexander, dan Lewis. Dalam buku Yana Sanjaya menyatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Pandangan tersebut lebih menekankan kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang sering dihubungkan dengan usaha untuk memperoleh ijazah. Nah, sedangkan ijazah tersebut menggambarkan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, hanya orang yang memperoleh kemampuan sesuai standar tertentu yang akan memperoleh ijazah. Menurut Wina Sanjaya menjelaskan bahwa kurikulum dapat dimaknai dalam 3 konsep. Yang pertama ada kurikulum sejumlah mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai program belajar. Nah, yang pertama kurikulum sejumlah mata pelajaran, artinya kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik. Dalam proses perencanaan biasanya menggunakan judgement ahli bidang studi untuk menentukan mata pelajaran apa yang harus diajarkan kepada siswa, tingkat kesulitan, minat siswa, urutan bahan pelajaran, dan strategi pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat menguasai materi pembelajaran. Lalu yang kedua ada kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum sebagai pengalaman belajar ini mengandung makna bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah merupakan kegiatan dari kurikulum. Nah, yang ketiga ada kurikulum sebagai program belajar. Kurikulum sebagai program belajar tidak hanya berisi tentang program kegiatannya saja, akan tetapi juga berisi tentang tujuan yang harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Menurut Sukma Dinata, kurikulum mencangkup semua pengalaman yang dilakukan siswa, dirancang, diarahkan, diberikan bimbingan, dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Lanjut ke pengertian proses pengembangan kurikulum. Nah, proses pengembangan kurikulum terdapat 3 kegiatan yang selalu terkaitkan dan tidak dapat dipisahkan, yakni desain, implementasi, dan juga evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang tiada henti antara berbagai komponen, yaitu orientation, development, implementation, and evaluation. Nah, senada dengan Saylor dan Miller dan juga Seller, Sukma Dinata menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pendidikan, lalu yang kedua ada analisis dan pengukuran kebutuhan, yang ketiga penyusunan desain kurikulum, yang keempat validasi kurikulum, yang kelima implementasi kurikulum, dan yang keenam evaluasi kurikulum.
Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pembelajaran pada abad ke-21. Nah, pembelajaran pada abad ke-21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Maka dari itu, siswa diharuskan untuk bisa menguasai 4 keterampilan. Yang pertama, creativity and innovation. Di elemen ini siswa akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di kepalanya. Lalu ide tersebut itu akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka sehingga nantinya akan timbul reaksi dari teman kelas. Nah, lalu yang kedua ini ada critical thinking and problem solving. Nah, siswa mampu melakukan penalaran yang masuk akal dan baik dalam menyelesaikan pilihan yang rumit sehingga tercipta pemahaman yang komprehensif. Elemen ini merupakan elemen paling krusial atau penting pada pembelajaran abad ke-21 ini. Berpikir kritis dan pemecahan masalah akan mengajak siswa lebih berpikir maju. Lalu yang ketiga ada communication atau komunikasi. Elemen ini akan meminta siswa untuk bisa menguasai, mengatur atau memanage dan membantu hubungan komunikasi yang baik dan benar secara tulisan, lisan maupun multimedia. Siswa akan diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasinya. Lalu yang keempat ada kolaborasi. Elemen kerjasama ini akan mengajak siswa untuk belajar membuat grup atau kelompok, menyesuaikan dan kepemimpinan. Nah, pada dasarnya tujuan kerjasama ini agar siswa bisa bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati dan mau menerima pendapat yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan fungsi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Kurikulum sebagai alat dalam pendidikan memiliki berbagai macam fungsi dalam pendidikan yang sangat berperan dalam kegunaannya. Nah, fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian, maksudnya adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya karena lingkungannya bersifat dinamis, artinya dapat berubah-berubah. Lalu yang kedua ada fungsi integrasi. Nah, kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi nantinya di masyarakat. Lalu yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Nah, kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi ini maksudnya sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Nah, lalu yang keempat adalah fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dan dapat hidup dalam masyarakat. Selanjutnya ada fungsi pemilihan. Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, lalu yang terakhir ada fungsi diagnostik. Nah, kurikulum sebagai diagnostik ini mengandung arti bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Jika seorang peserta didik telah memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa tersebut dapat mengembangkan potensinya dan juga memperbaiki kelemahannya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum ideal dan aktual. Nah, yang pertama ada kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Jadi, kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Lalu ada kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang. Sedangkan pengajaran merujuk kepada pelaksanaan kurikulum tersebut secara bertahap dalam belajar mengajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Nah, kurikulum tersembunyi adalah kejadian yang tak diduga yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal ke dalam kurikulum aktual. Kejadian yang tak terduga ini berasal dari pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan dari peserta didiknya itu sendiri. Nah, misalkan pada pelajaran biologi, siswa diberikan buku referensi biologi lainnya, tapi yang berbahasa Inggris. Nah, dengan begitu siswa secara tidak langsung mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya selain kemampuan biologi. Lalu menurut Razali menyebutkan bahwa kurikulum tersembunyi adalah aktivitas yang terlibat di dalam kurikulum ini tidak berstruktur atau dengan kata lain tidak dirancang. Kebanyakan aktiviti kurikulum jenis ini berlaku di tempat pertemuan pelajar seperti pusat kantin, asrama, dan juga perpustakaan. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj yang berarti jalan yang dilalui seseorang, baik itu seorang guru ataupun juru latih atau ayah ataupun meliputi semua unsur-unsur proses pendidikan dan semua unsur-unsur rencana pendidikan yang diikuti oleh guru ataupun pendidik dan juga institusi ataupun lembaga pendidikan dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Nah, jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman ataupun petunjuk yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan yang tertinggi dalam pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan dalam hal ini proses pendidikan Islam bukanlah sesuatu proses yang dapat dilakukan secara serampangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konsep manusia paripurna, yaitu insan kamil yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Dalam menentukan atau membedakan aspek tujuan agama dan akhlak, kurikulum kerangka kurikulum pendidikan agama Islam ini pada dasarnya sama dengan kerangka kurikulum umum. Hanya saja disesuaikan dengan tujuan pendidikan Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kerangka kurikulum tersebut adalah tujuan, isi kurikulum, metode, dan juga evaluasi kurikulum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang tadi saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.